Bun, kenapa sih? Aku tuh kemarin udah merasa baik-baik ya, 1, 2, sampai 3 hari tuh aku merasa enjoy, merasa makannya enak, pikirannya enak, tidurnya nyenyak. Kenapa tiba-tiba asam lambung aku kambuh lagi? Kenapa aku tiba-tiba pusing? Kenapa tiba-tiba aku cemas? Kenapa tiba-tiba perut aku begah? Nah, dan ternyata ada beberapa hal guys yang harus kalian hindari, dan di video ini aku akan bahas tuntas. Pastikan jangan di skip karena Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas asam lambung, GERD, dan juga anxiety ya. Karena banyak banget ya pertanyaan kalian. Mohon maaf kalau aku misalnya nggak jawab satu persatu ya. Nah, jadi kalau bisa video-video yang aku buat dinonton sampai selesai agar kalian tidak salah paham ya. Karena aku ini menjelaskan sesuai dengan yang aku alami dan apa hasilnya. Jadi aku akan membagikan ke kalian tips-tips apa yang aku lakukan dan obatan-obatan apa misalnya yang aku konsumsi pada saat pemulihan ya atau penyembuhan asam lambung. Nah, jadi kemarin itu ada yang nanya, Bun, kenapa ya asam lambung saya itu sudah enakan ya, lambung aku itu udah enakan, tapi kadang hanya 2 hari ya atau 3 hari itu enakan, tapi kenapa ya berasa lagi kambuh lagi. Nah, di video kali ini aku akan bahas tuntas karena aku juga sering banget ngalamin ini, bahkan sampai saat ini ya. Kenapa sih masih suka kambuh? Karena memang belum benar-benar sembuh total, karena penyembuhan asam lambung itu sebenarnya butuh proses atau butuh waktu yang panjang atau yang lama, tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, jadi tolong banget dinonton sampai selesai karena biasanya sudah aku jelaskan panjang lebar di video, masih banyak aja yang nanya. Kadang aku itu nggak mau jawab tapi kasihan juga ke kalian ya. Jadi tolong banget nonton sampai habis kalau misalnya kalian pengen sembuh, pengen ngikutin cara atau tips-tips dari aku. Nah, jadi aku akan jawab. Jadi aku itu waktu awal-awal kena asam lambung juga ngalamin ini, sembuh kambuh, dan bahkan setelah endoskopi pun aku masih ngalamin ini. Aku itu pasca endoskopi USG, aku itu pemulihannya kurang lebih 2 bulan. Aku di situ menghindari segala pantangannya. Pokoknya aku menerapkan 3P. Pola makan ya, pola tidur, pola pikir, pola hidup sehat pokoknya ya. Nah, dari situ aku juga konsumsi beberapa obat-obatan yang sering aku jelaskan atau yang sering aku share di video-video aku sebelumnya. Boleh dicek ya di sana, video aku tuh udah lengkap banget. Nah, kenapa sih aku tuh udah merasa sembuh nih, udah enakan, udah bisa ketawa-ketawa, udah bisa happy-happy, udah bisa kerja normal, pokoknya udah nggak cemas, udah nggak panik, perutnya juga enak, makannya juga enak ya. Itu kadang aku ngerasainnya 2-3 hari. Tapi kenapa tiba-tiba kumat lagi itu penyakit? Kadang aku ngomong ke suami aku, ya aku salah makan apa sih ya? Enggak, kok nggak ada yang salah, padahal aku tuh udah atur pola makan sebaik mungkin, tidur aku udah tepat waktu, pikiran aku juga udah merasa happy banget ya. Tapi tetap aja pasti kalian juga ngalamin hal ini, dan rata-rata DM kalian ini permasalahan ini, makanya aku khusus buatkan video ya. Mudah-mudahan kalian nonton sampai selesai. Kemarin aku konsultasi lagi ke dokter dan aku nanya ke orang-orang yang sudah sembuh dari asam lambung ya. Kebetulan aku juga punya teteh yang kena asam lambung. Aku juga nanya ke dia, nah kenapa sih teh aku itu udah sembuh ya, rasanya udah sembuh, udah normal lagi, udah aktivitas normal, udah nggak ada sensasi-sensasi, keluhan-keluhan lagi. Kenapa sih aku tiba-tiba aja perutnya perih, takut, kelayangan, mual, pokoknya begah, sendawa-sendawa. Padahal aku itu udah makan tepat waktu, aku udah atur pola makan aku, jamnya sama, stres aku dikontrol atau dikelola, aku merasa happy, tapi tetap aja. Dan ternyata ada salah satu faktor ya, mungkin ini masih sering aku sadari. Aku itu merasa, aku tuh sebenarnya kangen banget ya dengan masa sembuh dulu. Aku kangen banget pokoknya. Kalian juga pasti ngerasain ya, pengen, enak banget sih dulu bisa kemana-mana, bisa bawa motor jarak jauh. Jujur aku sejak kena GERD ya, asam lambung dan anxiety, aku tuh udah nggak kuat misalnya bawa motor. Biasanya dari Jakarta ke Serang dulu tuh aku kuat banget. Sekarang aku ke kantor sampai ke rumah aja hanya 9 kilo, aduh capek banget badan.
kalian juga pasti kangen masa-masa dulu yang pada saat sehat. Dan buat kalian yang nggak putus asa atau yang pengen terus berusaha, insya Allah yakin nggak ada penyakit yang nggak sembuh. Yang penting kita mau ikhtiar, mau berobat, berdoa, dan berusaha. Aku selalu yakinkan nggak ada penyakit yang nggak sembuh. Penyakit itu datangnya dari Tuhan atau dari Allah, dan juga nanti akan diberi kesembuhan sama Allah. Dan asam lambung pun pasti sama, sembuh. Jadi buat kalian yang putus asa, merasa putus asa karena asam lambung, GERD ya, dan anxiety, ayo bangkit, kita bangkit sama-sama. Aku juga pernah merasakan hal yang kalian rasakan saat ini, tapi aku selalu menyemangati diri aku sendiri. Meskipun dokter memberikan kamu obat-obatan banyak, tips-tips banyak, tapi kalau kamu sendiri nggak ada semangatnya untuk sembuh, itu bakal nihil guys. Nah, jadi yang membuat kita itu kambuh-kambuhan padahal kita udah makan normal, menerapkan 3P, kemudian nggak begadang, ternyata kita masih kurang bersyukur guys ya. Masih kurang bersyukur, mungkin itu yang selalu kita lupa. Nah, misalnya nih udah berjalan 1-2 hari, aduh enak nih ya, masih bersyukur, ternyata kita tiba-tiba ngeluh lagi karena capek. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ternyata kambuhnya asam lambung kita. Itu aku dapatnya dari orang yang sudah sembuh dari asam lambung, karena dia juga ngalamin, dia merasa udah makan ini makan itu baik-baik saja, tiba-tiba kambuh. Ternyata dia tuh kurang bersyukur. Aduh, hari ini apalagi sekarang kan lagi ibu-ibu nih ya, lagi viral banget yang namanya minyak goreng naik ya. Ini ngaruh banget, aku juga awal-awal itu ngaruh banget, tetapi setelah aku pikir-pikir, ngapain dipikirin sih, yang penting kita sehat. Itu sih kuncinya. Jadi kita tuh kurang bahagia, kurang bersyukur intinya ya. Setelah aku pikir-pikir, setelah sharing sama orang-orang yang udah sembuh, ya juga ya, kadang aku udah merasa enakan jalan-jalan sama anak aku, sama laki aku, sama suami aku. Tiba-tiba nyampe di rumah, aduh capek banget, besok aku harus kerja lagi, aku harus aktivitas ini itu lagi. Jadi mulai lagi kepikiran, kadang masih susah tidur. Ternyata itu yang membuat kambuh guys ya, dan itu nggak boleh. Pokoknya kita tuh harus bahagia, harus happy. Selalu dokter aku menekankan, Bun, kamu nggak boleh stres ya. Aku merasa diri aku itu nggak stres, ternyata ngeluh dalam hati juga itu ngaruh ya sama kita yang penyakit asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Karena itu kita udah ada dasarnya, ada penyakit, ditambah lagi kita ngeluh, kita pusing, masuk lagi ke pikiran, nggak bisa tidur lagi. Itu yang membuat kamu. Nah, seperti aku ya, beberapa waktu lalu aku ngalamin hal ini karena mendengar kabar kakak aku sakit. Aku tuh sampai gak bisa tidur, nangis. Aku sebenarnya pengen bebasin pikiran aku agar aku gak kepikiran, tapi ya namanya kita saudara pasti kepikiran. Dan ternyata itu ngaruh banget, itu yang membuat aku kambuh lagi. Akhirnya aku minum obat lagi. Seperti itu ya guys ya. Jadi menurut aku, terapkan pola makan selalu 3P, saran dari aku ya, atau tips dari aku. Terapkan 3P itu wajib banget buat kita penderita asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Kemudian pola pikir, olahraga yang teratur, dan juga yang paling penting adalah pikirannya. Itu tuh nggak boleh dikit-dikit cemberut, dikit-dikit ngeluh. Itu sangat berpengaruh ya, karena kita tuh dasarnya udah ada anxiety ya, atau GERD. Jadi kalau misalnya kita ngeluh sedikit aja, pasti itu akan panjang lebar mikirnya, ada apa sih, bercabang-cabang, mikir ini, mikir itu, mikir itu. Apalagi kalau misalnya kalian yang sudah menikah, mikir anak, mikir suami, mikir orang tua yang jauh. Karena aku ngalamin sendiri, aku curhat di sini tuh karena sesuai dengan pengalaman aku. Dan setelah beberapa hari aku konsultasi ya, aku tuh kalau misalnya share ke teman-teman yang sudah terkena asam lambung dan sudah sembuh total, aku itu ada semangat ya, jadi aku harus bangkit lagi. Dan mungkin dari situ pemulihan aku secara perlahan-lahan ya berasa ya, oh ya ternyata kalau misalnya daripada kita searching ya, misalnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian pengen tahu di googling ini apa sih, kenapa kok kayak gini, tapi aku tuh lebih senangnya cerita ke orang yang sudah berpengalaman atau sudah ngalamin tapi udah sembuh total, ataupun aku cerita ke dokter, karena aku mendapatkan solusi ya, mendapatkan tips, dan aku langsung terapkan, alhamdulillah ada hasilnya, daripada kalau misalnya aku dapat dari website ini, tetapi ternyata aduh itu malah membuat pikiran aku makin panjang. Ini kan aku alami juga, itu beda banget guys. Jadi itu yang membuat
kenapa masih suka kambuh. Jadi kita tuh masih kurang bersyukur, intinya kurang bersyukur atau kurang bahagia. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bersyukur, alhamdulillah. Jadi kita tuh harus happy. Kalau hati kita senang, perut kita juga terisi, dan pikiran kita bebas, itu kita akan selalu merasakan kebahagiaan, akan merasakan apa sih, have fun terus. Jadi penyakit itu juga bakalan jauh dari kita. Itu sih kunci yang aku terapkan selalu. Jadi meskipun aduh aku kehujanan nih, kemarin aja aku tuh hampir lagi kumat ya, karena aku tuh kehujanan ke kantor, tiba-tiba aku telat karena aku tuh kan ketat ya, di DKI itu telat 2 detik aja dihitungnya 1 menit. Jadi aku sampai mikir ya, kok aku udah berusaha banget, tapi kembali lagi karena aku nggak mau kambuh-kambuhan. Jadi solusi aku itu adalah melihat sholawat. Kadang aku melihat yang lagi viral di TikTok, minyak goreng rebut-rebutan, itu menurut aku hiburan juga buat aku. Dan kalau misalnya aku lagi nyari lagu kesukaan aku, dan kemarin tuh aku sempat buat video klip aku sendiri kalau aku lagi bahagia, itu juga kuncinya. Kata suami aku, ngapain sih kamu buat video klip kayak gitu ya? Karena menurut aku yang bikin aku happy itu. Jadi aku suka menghayal sendiri, tapi yang indah-indah. Aduh, seandainya aku jadi kayak gini, itu aku selalu banget menghayal. Nggak terlalu tinggi sih, itu menurut aku masih manusiawi, daripada aku mikirin yang enggak, yang negatif-negatif. Jadi aku tuh pemikir ya, jadi aku selalu dapat inspirasi kalau misalnya habis lihat sesuatu, dan aku langsung tulis. Kalau enggak, aku dulu tuh aku sering banget tulis skenario buku-buku gitu loh. Karena mungkin aku anak IPS, anak komunikasi, jadi banyak banget ide-ide yang ada di otak aku. Tetapi karena saat ini aku juga kerja, jadi aku tuangkan semua dalam pikiran aku, dalam buku catatan aku. Kadang kayak kemarin tuh aku langsung buatin video klip aku sendiri, lagi happy sama teman-teman aku. Dan itu yang membuat aku bahagia, itu yang membuat aku happy. Dan aku bersyukur banget dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku, yang peduli, dan yang care sama aku. Jadi itu adalah kunci, salah satu kunci agar kita sembuh dari anxiety. Karena kepanikan atau kecemasan berlebih itu bahaya banget ya. Nah, jadi agar nggak kambuh-kambuhan, tetap terapkan 3P, pola makan, pola hidup sehat, dan juga pola pikir tentunya ya, pola tidur. Dan juga jangan lupa bersyukur. Intinya harus bersyukur, jangan ngeluh. Jangan selalu lihat ke atas ya, kita juga harus lihat ke bawah. Karena banyak di posisi yang kita saat ini, banyak banget yang pengen ngerasain apa yang kita alami saat ini. Aku saat ini kerjanya alhamdulillah masih biasa-biasa saja ya mungkin, tapi banyak yang punya mimpi, banyak yang pengen kayak aku selalu ngerasa gitu, aku bangga, aku bersyukur Allah ngasih aku kayak gini, karena aku yakin di luar sana banyak banget orang yang pengen kayak aku. Jadi kita harus bersyukur guys ya, jangan stres, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Karena penyakit itu datangnya ya, pakarnya itu apa sih namanya, akarnya itu dari pikiran. Makanya itu kita harus happy, harus bebasin semuanya agar semuanya baik-baik saja dan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke guys, cukup sekian ya untuk share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda. Buat kalian yang pengen request lagi, misalnya yang pengen DM, boleh langsung ke Instagram aku ya, di noladarhum_od. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.